Hai, saya Buntu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Serat Jiwa, karya dari si Bonto. Let's go. Malam itu, Rahayu duduk di tepi ranjang reotnya, menatap rembulan yang mengintip dari sela-sela jendela bambu. Sejak kecil ia hidup miskin di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Tak banyak pilihan untuk seorang gadis seperti dirinya selain bekerja sebagai buruh tani atau pembantu rumah tangga. Namun, tawaran pekerjaan yang ia dapatkan hari itu berbeda. Seorang lelaki tua berjubah hitam datang ke rumahnya, memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo. Dengan suara berat dan tatapan tajam, ia menawarkan pekerjaan di rumah besar milik keluarga Raharjo yang berada di dalam hutan. Gajinya besar, cukup untuk menghidupi ibunya yang sedang sakit-sakitan. Kerjamu sederhana, hanya merawat Nyi Laras. Ujar Mbah Wiryo, menyebut nama perempuan yang harus dijaganya. Tapi ada aturan yang harus kau patuhi. Ingat, jangan pernah berbicara dengannya di luar jam yang ditentukan. Jangan menatap matanya terlalu lama. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali membaca tulisan yang ada di dinding kamarnya. Mendengar itu, Rahayu tidak banyak bertanya. Baginya, kesempatan ini adalah berkah. Bagaimana tidak? Rahayu tiap hari hanya bekerja serabutan, membantu tetangga di ladang, bantu tetangga memasak untuk warungnya, dan semua penghasilannya masih jauh dari kata cukup. Sehingga esok harinya, ia mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan menuju ke rumah keluarga Rahayu. Hari pertama, pukul 7 pagi, Rahayu tiba di rumah keluarga Raharjo. Rumah besar itu tampak tua dan sunyi, dengan ukiran kayu jati yang dipenuhi lumut. Ia disambut oleh Mbah Wiryo yang langsung membawanya ke kamar Nyi Laras. Setiap pagi pukul 7.30 dan setiap malam pukul 10, kau harus memberikan air ini kepada Nyi Laras. Ujar Mbah Wiryo sambil menyerahkan kendi berisi air bening. Jangan terlambat dan jangan pernah bertanya apapun tentangnya. Saat memasuki kamar, Rahayu merasa ada hawa dingin yang menusuk. Nyi Laras berbaring di ranjang besar, wajahnya pusat dengan tatapan kosong. Rahayu mendekat, menyedorkan cangkir berisi air ke bibirnya. Wanita itu meneguk perlahan, tanpa suara dan tanpa ekspresi. Di hari pertamanya, di malam pertama, pukul 11:30 malam, setelah memberi minum Nyi Laras, Rahayu istirahat ke kamarnya. Rahayu mulai mendengar suara-suara aneh dari luar kamar, seperti seorang berjalan menyeret kaki di sepanjang koridor. Saat ia mengintip di celah pintu, bayangan hitam tinggi melintas cepat. Ia bergidik, menutup pintu rapat-rapat dan menarik selimut. Namun, suara itu semakin dekat. Lalu, suara bisikan terdengar dari balik pintu. Ayo, jangan baca. Ia menutup telinganya, mencoba tidur meski ketakutan masih meruat di pikirannya. Di pagi harinya, pukul 7.30 sesuai dengan instruksi dari Mbah Wiryo, Rahayu kembali memberikan minum kepada Nyi Laras. Namun kali ini, wanita itu tiba-tiba menggenggam tangannya erat. Bibirnya bergerak pelan, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya begitu lirih. Lari sebelum terlambat. Rahayu tersentak. Ia mundur ketakutan. Namun, sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Mbah Wiryo masuk dan menariknya keluar. Jangan dengarkan dia, Katanya tegas. lakukan saja tugasmu. Di malam harinya, pukul 10, Rahayu kembali masuk ke kamar Nyi Laras. Saat hendak menyodorkan cangkir, ia melihat ada bercak merah di dinding. Tulisan aksara Jawa yang samar mulai muncul. Ia langsung teringat peringatan dari Mbah Wiryo dan mencoba mengabaikannya. Pukul 11.45 malam, saat ia bersiap tidur,
terdengar suara tangisan dari kamarnya Laras. Kali ini lebih jelas, seperti suara anak kecil menangis di dalam kamar. Rahayu mencoba mengintip dari celah pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Ia kembali ke tempat tidur, tetapi suara itu terus terdengar, bahkan semakin keras. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara tangisan tersebut seperti menghantui isi kepalanya. Namun Rahayu tetap memaksa diri untuk berusaha tidur, meskipun terus terbangun akibat gangguan suara tangis tersebut. Sampai pagi hari pun tiba, dan kebiasaan Rahayu pukul 7.30 membawa kendi air seperti biasanya. Namun kali ini air di dalam kendi tampak lebih pekat, seperti bercampur sesuatu. Ia ragu-ragu, tapi tetap menuangkannya ke dalam cangkir dan menyodorkannya ke Nyi Laras. Saat wanita itu meneguk, matanya mendadak melebar. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terjatuh dari ranjang. Rahayu panik, bergegas untuk membantunya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tubuh Nyi Laras yang terasa lebih ringan dari yang ia kira. Namun, saat itu juga, matanya secara tak sengaja jatuh pada tulisan di dinding. Aksara Jawa yang sebelumnya samar kini semakin jelas, bersinar merah seolah menuntut untuk dibaca. Tanpa sadar, bibirnya menggumamkan kata-kata yang tertera di sana. Wong Sing. Belum sempat ia menyelesaikannya, tangannya Laras mencakar lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Rahayu menjerit, merasakan panas dan perih menjalar dari luka yang menganga. Darah segar mengalir dari lengannya, menetes ke lantai kayu. Saat itu juga, suasana kamar berubah drastis. Udara mendadak menjadi berat, cahaya kuning temaram dari bohlam tua yang bergantung di langit-langit mulai bergetar. Berkedip-kedip lemah sebelum nyaris padam. Cahaya itu menyaksikan aura muram yang membuat seisi ruangan tampak seperti lukisan tua yang hidup. Angin dingin bertiup dari arah yang tidak jelas, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dari balik kegelapan kamar, terdengar suara napas berat yang bukan milik mereka berdua. Bayangan di sudut kamar mulai bergerak, membentuk sosok tinggi dengan mata merah membara. Awalnya hanya tampak seperti bayangan, namun makin lama sosok itu semakin jelas. Dari balik gelap terlihat Kitari yang panjang dan runcing. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal dan tinggi besar tubuhnya membuat langit-langit kamar tampak lebih rendah dari biasanya. Rahayu terpaku. Sosok itu melangkah pelan, napasnya berat dan memburu. Semakin dekat, rasa takutnya semakin menjadi. Dan kini ia yakin bahwa makhluk itu adalah genderuwo. Laras dengan suara bergetar mencengkeram tangan Rahayu lebih erat. Kau membacanya? Kau harus pergi sekarang, mereka akan datang. Dan saat itulah dari bayangan di luar kamar, satu persatu sosok bermata merah mulai muncul. Mereka mendekat, perlahan, menggeram dengan suara yang semakin nyaring. Rahayu tahu ia sudah melanggar batasan yang seharusnya tidak disentuhnya. Jantung Rahayu berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok-sosok bermata merah itu semakin mendekat, mengelilingi dirinya dan Nyi Laras. Cahaya kuning dari bohlam tua di langit-langit bergoyang pelan, menyisakan siluet mengerikan di dinding kamar. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Rahayu, suaranya gemetar. Nyi Laras menarik napas dengan susah payah. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Kau harus keluar dari kamar ini sekarang. Namun sebelum Rahayu sempat bergerak, salah satu sosok itu mendadak mengulurkan tangannya yang kurus dan hitam pekat. Jemarinya yang panjang melayang di udara hampir menyentuh wajah Rahayu. Rahayu tersentak mundur. Tubuhnya menabrak meja kecil hingga kendi air pecah berhamburan. Suara pecahan itu menggema keras di kamar, dan seketika makhluk-makhluk itu mengeluarkan raungan nyaring. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuh Nyi Laras keluar dari kamar.
Pintu yang tadi terasa berat kini seolah terbuka sendiri, mengarahkannya pada koridor panjang yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Langkahnya terburu-buru, gemetar. Cahaya dari bohlam tua yang tergantung di sepanjang koridor berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding kayu. Di belakangnya, raungan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Kita harus ke ruangan itu. Di balik lorong. Desis Nyelaras lirih, setengah sadar. Rahayu menoleh melihat sebuah pintu kayu tua terbuka sedikit. Di baliknya, sebuah ruangan gelap menyambut mereka dengan hawa dingin dan sunyi. Sinar cahaya kuning dari bohlam tua di langit-langit menggantung redup, menyoroti tiap sudut ruangan. Di salah satu dinding, tergantung sebuah keris tua yang dipasang dengan bingkai kayu. Di bawahnya tersusun rapi sesajen berupa bunga taman dupa dan kendi tanah liat. Di atas keris itu tertulis aksara merah yang sama persis dengan yang ada di kamar Nyelaras. Di sudut ruangan lainnya terdapat sebuah keranda lengkap dengan kain hijau yang menjuntai hingga lantai. Bau anyir menyelimuti seluruh ruangan, membuat udara terasa lengket dan menyengat. Aura mistis dan tekanan batin memenuhi atmosfer ruangan itu. Tempat itu terasa lebih dari sekedar ruang bawah tanah. Itu lebih mirip ruang pemujaan, tempat di mana tumbal disiap. Rahayu berdiri terpaku, menyadari bahwa rumah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Langkah kaki Rahayu bergema pelan di lantai kayu ruangan itu. Nyelaras bersandar lemah di dinding, wajahnya pucat dan nafasnya berat. Matanya menatap kosong ke arah keranda dengan kain hijau yang kini perlahan mengeluarkan asap tipis dari balik celah tutupnya. Bau anyir kini bercampur dengan wangi menyengat dari dupa yang tiba-tiba menyala sendiri. Entah bagaimana. Rahayu mendekat ke keris di dinding, tangan gemetar mengangkat benda pusaka itu. Pegangnya terasa dingin seperti es, dan seketika pandangannya berputar. Suara-suara asing menggema di telinganya. Nyanyian ritual dalam bahasa yang tak ia mengerti, disusul jeritan orang-orang yang seperti tersiksa. Tulisan merah di atas keris kini tampak menyala seperti bara. Wong sing maca dadi tumbal jiwa. Teriakan terdengar dari arah Nyelaras. Letakkan itu, Jeritnya dengan suara yang tiba-tiba keras. itu bukan untukmu. Namun terlambat. Cahaya dari tulisan itu menyilaukan mata dan tiba-tiba ruangan itu berguncang. Keranda di sudut ruangan terbuka sedikit, kain hijaunya bergerak sendiri. Suara berat seperti napas makhluk raksasa terdengar dari dalamnya. Rahayu membeku. Dari dalam keranda, terlihat tangan besar berbulu keluar perlahan, mencengkram tepi kayu, jemarinya panjang dengan kuku seperti belati. Lampu bohlam kuning berkelap-kelip seakan hendak padam dan saat kemudian benar-benar mati. Kegelapan menelan mereka. Rahayu. Suara berat itu terdengar, bukan dari keranda tapi dari dalam pikirannya sendiri. Kau telah membuka jalannya. Cahaya menyala kembali, tapi kini bukan dari lampu. Ruangan itu diterangi cahaya merah samar dari ukuran dinding yang menyala satu persatu, membentuk pola pusaran. Di tengah pusaran itu, di bawah keranda, muncul lubang hitam kecil yang tampak seperti gerbang. Gerbang untuk arwah. Kuma Nyelaras ketakutan. Gerbang bagi yang terikat serat jiwa. Mendengar itu, Rahayu menoleh padanya. Apa itu? Serat jiwa. Namun sebelum Nyelaras menjawab, suara langkah kaki berat menggema dari luar ruangan. Sosok hitam besar dengan mata merah, genderuwo yang sebelumnya muncul, kini berdiri di ambang pintu. Tarinya menyeringai, dan dari bayangnya muncul sosok-sosok lain yang tak kalah menyeramkan. Mereka tidak hanya mengincar Rahayu, mereka datang menjemput tumbal. Rahayu mundur perlahan dari keranda kain hijau yang mulai bergetar pelan. Aroma anyir semakin menyengat. Asap dupa kian pekat dan dari dinding ruangan aksara merah menyala terang.
Suara napas berat menggema, lalu tiba-tiba tutup keranda melompat terbuka. Sosok pocong melayang keluar. Tapi ini bukan pocong biasa. Wajahnya hitam legap, matanya kosong, dan seluruh permukaan mukanya dipenuhi belatung yang menggeliat. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan lantai kayu. Rahayu menjerit dan berlari menuju pintu. Namun saat itu juga, dari balik lorong gelap, sosok genderuwo muncul lagi. Tinggi, berbulu hitam, taring mencuat keluar dari mulut lebar yang menyeringai. Langkah kaki yang mereka beradu cepat. Rahayu hampir terjatuh saat melewati lorong sempit. Dindingnya seperti hidup, mencakar dan menarik pakaiannya. Suara jeritan entah milik siapa terdengar dari setiap sudut rumah. Namun, sosok hitam itu bergerak lebih cepat. Tangan besarnya kini berhasil menggenggam tubuh Rahayu dan langsung ditarik kembali ke ruangan penguncian itu. Rahayu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman colok tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam lorong. Rahayu, mana? Seketika, ledakan cahaya putih meledak di belakangnya. Sosok genderuwo dan pocong itu meraung kesakitan. Di tengah asap berdiri Mbah Wiryo dengan tangan membawa mustika yang membacarkan sinar terang. Aku datang terlalu telat. Gumamnya dengan napas tersengal. Tapi kau harus keluar dari sini. Rahayu berdiri terpaku di tengah ruangan penguncian itu. Napasnya memburu. Di belakangnya, raungan makhluk-makhluk bermata merah masih terdengar. Tapi tak berani melangkah lebih jauh ke dalam ruangan ini, seolah ada batas tak kasat mata yang melindungi tempat itu. Nilaras terhuyung, bersandar pada dinding, wajahnya semakin pucat. Tempat ini bukan sekedar ruangan, Fisiknya. ini adalah tempat mereka memanggil dan memberi. Rahayu bertelan ludah, menatap keris tua di dinding yang seakan memancarkan aura panas. Ia mendekat pelan, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Begitu tangannya hampir menyentuh gagang keris, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Kau sudah terlalu jauh, Rahayu. Ia menoleh cepat. Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu ruangan. Wajahnya kini tak lagi ramah. Kulitnya tampak lebih gelap, matanya merah menyala seperti makhluk-makhluk yang menjeratnya tadi. Kau seharusnya tidak membaca tulisan itu. Mbah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa Nilaras? Siapa mereka itu? Mbah Wiryo tertawa pelan, suara tawa yang kosong dan dingin. Nilaras adalah penjaga. Tapi setiap penjaga butuh kekuatan. Dan kekuatan itu datang dari tumbal. Rahayu melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Apa maksud Mbah? Jangan bilang. Nah, Potong Mbah Wiryo. kau yang berikutnya. Namun sebelum Mbah Wiryo bergerak lebih jauh, Nilaras dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana menerjang dan berdiri di antara Rahayu dan lelaki tua itu. Tangannya yang kurus mencengkram keris di dinding dan mengarahkannya ke dada Mbah Wiryo. Kau tidak akan menyentuhnya, teriaknya. Di ruangan gelap yang hanya disinari cahaya kuning bolam tua, Mbah Wiryo berdiri berhadapan dengan Nilaras. Wanita itu tak lagi menyerupai manusia. Matanya merah menyala. Rambut panjang menjuntai, kuku-kukunya tajam seperti cakar. Dari mulutnya, tawa melengging terdengar memakan telinga. Cukup Laras. Seru Mbah Wiryo sambil menancapkan keris pusaka ke lantai. Dulu kau manusia, tapi kau sendiri yang memilih kekuatan ini. Kau yang meminta tumbal. Aku dipaksa, Nilaras menyeringai. tapi Aku sekarang dipaksa, aku haus, tapi sekarang aku lapar. aku haus. Jiwa-jiwa itu milikku. Aku lapar. Jiwa-jiwa itu milikku. Pak Wiryo menagih serangan cakrannya Nilaras dengan tangannya yang berlumuran darah. Mereka bergumul di tengah ruang sesajen.
Dengan kekuatan terakhirnya, Mbah Wiryo mencoba menahan tubuh Nyi Laras yang terus menyerang. Namun, wanita itu terlalu kuat. Mbah Wiryo menancapkan pusaka ke lantai ruang pemujaan. Ledakan cahaya putih menyambar, mengusir makhluk-makhluk hitam yang meraung. Namun dari balik asap muncul kembali sosok Nyi Laras dengan tawa jahat menggema. Rambutnya tergerai liar, matanya merah menyala. Ia langsung melompat ke arah Mbah Wiryo, mencekik leher lelaki tua itu dengan kekuatan luar biasa. Pusaka terlepas dari Mbah Wiryo, terlempar ke sudut ruangan. Ayo, lari. Menjerit Mbah Wiryo dengan napas tersendat. Rahayu melihatnya dengan gemetar, lalu melompat ke arah pusaka yang tergeletak. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke belakang Nyi Laras dan mengucapkan pusaka itu ke kepala wanita itu. Nyi Laras menjerit melengking. Tubuhnya menggeliat liar sebelum diseret kasat mata ke dalam keranda. Tutup keranda menutup sendiri dengan dentuman keras. Rahayu memapah Mbah Wiryo yang terengah-engah melangkah ke arah pintu keluar. Namun, belum sempat mereka menginjak ambang pintu, sosok mengerikan muncul lagi. Kali ini, Nyi Laras berubah rupa. Wajahnya kini keriput seperti nenek tua. Rambut mengembang acak-acakan. Kukunya panjang dan gigit taringnya mencuat dari mulutnya. Ia terbang menghantam Rahayu, mencengkeram tubuh gadis itu dan menyeretnya ke belakang. Dengan sisa tenaga, Mbah Wiryo bangkit, memegang tangan Rahayu, kemudian mendorong Rahayu keluar rumah. Lari dan kembali ke sini. Serunya, Ini takdirku. ia sendiri terhisap ke dalam koridor gelap yang penuh suara jeritan dan tawa dan hening. Tak ada suara. Sosok Nyi Laras dan Mbah Wiryo juga tiba-tiba menghilang dari dalamnya lorong gelap itu. Namun tiba-tiba angin berembus dari celah lantai rumah. Dari balik koridor gelap itu, samar-samar muncul sosok-sosok hitam bermata merah menyala. Rahayu menjerit dan berlari kencang, sekencang mungkin menjauhi rumah terkutuk itu. Terus berlari tanpa menoleh. Napasnya menguruk, tubuhnya penuh luka, bajunya robek-robek. Di belakang, rumah tua itu berdiri angkuh, seolah mengawasi setiap langkahnya. Setelah berhasil keluar dari hutan, ia dilarikan oleh penduduk desa terdekat yang menemukannya dalam kondisi setengah sadar. Selama seminggu, ia dirawat di rumah kepala desa. Dalam mimpi buruknya, suara tawa Nyi Laras terus menghantui. Sosok bermata merah, keranda hijau, dan keris penuh darah semua melekat di benaknya. Singkat cerita, setelah pulih, Rahayu memberikan diri mendatangi seorang sesepuh desa, Pak Lurah Karto, yang dahulu mengenal keluarga Raharjo. Dulu, Raharjo itu pengusaha kaya, punya lahan-lahan luas. Tapi ia tidak puas. Ia haus kuasa. Lalu ia terjerumus ke dalam ilmu pemanggil kekuatan gaib yang konon diwariskan dari leluhurnya. Rumah itu dibangun bukan sebagai tempat tinggal biasa, tapi sebagai pusat pemujaan. Sebuah tempat untuk menambah roh dan mempersembahkan tumbal, ujar Pak Karto dengan suara pelan. Istrinya Nyi Laras awalnya hanya korban, tapi jiwa Nyi Laras tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Ia menolak menjadi tumbal. Jiwanya tidak mati, malah menjadi bagian dari kekuatan gelap itu sendiri. Akibatnya, rumah itu terkutuk. Siapapun yang masuk tanpa restu akan menjadi bagian dari kutukan. Rahayu menggigit bibirnya. Jadi semua makhluk itu Adalah korban, pembantu, tamu, bahkan anak-anak dari desa yang hilang bertahun-tahun yang lalu, semua menjadi tumbal. Karena rumah itu haus jiwa, dan kau nyaris menjadi bagian dari itu. dan Mbah Wiryo, tanyanya lirih.
Dia tangan kanan Raharjo. Dialah yang dulu bertugas memilih tumbal. Tapi ada desas-desus. Mbah Wiryo adalah salah satunya yang menyesal. Dia mencoba memutus rantai kutukan itu. Mungkin karena ia melihat kau punya kekuatan yang berbeda. Rahayu terdiam lama. Kenangan saat Mbah Wiryo menyelamatkannya dan menancapkan keris pusaka ke tubuhnya Laras kembali terbayang. Juga saat lelaki tua itu didorong masuk ke lorong kegelapan demi menyelamatkannya. Rumah itu belum sepenuhnya musnah, gumam Rahayu. Pak Karto mengangguk. Selama pusaka utama dan pendiroh belum dihancurkan, kekuatan itu bisa bangkit kembali. Kemudian ia menatap Rahayu lekat-lekat lalu bertanya dengan suara pelan. Apa kau pernah mendengar suara-suara aneh setelah keluar dari sana? Atau melihat bayangan saat kau sendirian? Rahayu menunduk perlahan. Kadang, malam hari, aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Tapi saat ku tengok, tak ada siapa-siapa. Pak Karto menghela napas panjang. Itu tandanya sisa kekuatan dari rumah itu masih mengincar jiwamu. Mereka belum selesai. Oh, satu hal lagi. Tambah Pak Karto sambil menatapnya serius. Kau tahu kenapa setiap hari kau harus memberikan minum padanya Laras? Rahayu menggeleng Itu bukan sekedar ritual perawatan. Air yang diberikan setiap hari adalah bagian dari segel. Air itu telah dicampur ramuan khusus oleh Mbah Wiryo. Selama cairan itu diminum tepat waktu, kekuatan Laras tetap tertahan. Tapi sekali saja terlambat atau tidak diberikan, segel itu melemah. Dan saat itulah kekuatan jahat di dalam dirinya bisa mengambil alih. Rahayu hanya terdiam, merasakan bulu kuduknya meremah. Beberapa tahun kemudian, Rahayu hidup sederhana di kota kecil. Ia membuka warung makan dan menyekolahkan adiknya. Namun, setiap malam, ia selalu menyalakan lampu dan menaruh bunga melati di sudut rumah. Sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari masa lalunya. Suatu malam, saat ia membereskan barang-barang lamanya, ia menemukan kembali kendi kecil dari rumah Raharjo. Retak, berdebu. Tapi saat ia menyentuhnya, samar-samar terdengar bisikan. Rahayu, kau belum selesai. Lampu bohlam tua di langit-langit berkedip. Angin dinding menyapu tengkuknya. Dari dalam kendi, uap tipis berwarna merah gelap mulai muncul. Dan malam pun kembali terasa dingin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.